Perusahaan dagang Nanyang akan membuat janji untuk menandatangani kontrak jam 2 siang. Perdana Menteri Negara Hua ingin secara langsung mengunjungi pabrik Tukye. Dewan Direksi meminta pendapat Anda. Halo? Leluhur sudah turun gunung. Cepat jemput dia. Leluhur turun gunung? Baik. Aku akan segera membatalkan semua jadwalku untuk menyambut leluhur turun gunung. Cinceng, semua fondasi keluarga Ye diciptakan oleh leluhur. Dia sudah lama tidak berinteraksi dengan dunia luar. Jadi kamu harus baik-baik, merawatnya dengan baik. Jangan khawatir, aku pasti akan merawat leluhur dengan baik. Ini yang King Shen bilang pesawat, ya? Rasanya terbangnya bahkan tidak secepat aku. Sudahlah, anggap saja ini sebagai bentuk bakti Huan Er. Bagaimana cara membuka jendela ini? Gila. Kak, siapakah orang yang begitu penting ini? Sampai kakak membatalkan semua jadwal dan datang sendiri untuk menjemputnya? Bersikaplah serius. Ini adalah leluhur agung. Leluhur agung akan menikahi Su Qingmei dari keluarga Su di Yuncheng. Nenek sudah mengirimkan jadwal penerbangan leluhur agung kepadaku. Apa? Apakah legenda keluarga Ye itu benar? Leluhur agung masih hidup? Pelankan suaramu. Bahkan nenek adalah cucu cicit dari generasi kesekian leluhur agung. Keluarga Ye kita dapat mencapai kesuksesan seperti sekarang di dunia militer, politik, dan bisnis. Leluhur agung memiliki kontribusi yang tak ternilai. Jika kali ini leluhur agung datang untuk menikah dan bisa memberi kami sedikit petunjuk, apakah kami juga bisa hidup abadi? Hanya saja, aku tidak tahu seperti apa rupa leluhur agung. Nenek hanya mengirimkan jadwal penerbangan dan tidak mengirimkan fotonya. Kak, leluhur agung sudah hidup selama ini, pasti bukan orang biasa. Kita pasti bisa langsung mengenalinya. Nona cantik, melihat dahimu yang gelap, pasti akan ada bencana pertumpahan darah dalam waktu dekat. Saya adalah seorang praktisi dari aliran Maoshan. Hanya dengan 400.000 rupiah, pasti bisa membuatmu terhindar dari nasib buruk. Kamu sakit ya? Wanita muda ini benar-benar tidak tahu diri. Saya adalah pewaris ke-28 dari ilmu Maoshan. Mana mungkin saya seorang penipu. Kedua orang ini berpakaian mewah. Mereka memiliki kekayaan besar yang terkait denganku. Hanya saja kekayaan ini, mengapa sedikit sulit untuk dihitung? Akan ku coba menguji mereka. Kalian berdua sedang menunggu seseorang di sini, kan? Leluhur agung. Nenek moyang, kami adalah keturunan keluarga Ye. Atas perintah nenek, datang untuk menyambut nenek moyang di sini. Wen Xuan? Jangan salah orang. Kak, tidak mungkin salah. Semua penumpang dari penerbangan ini sudah keluar. Yang paling tua di antara mereka adalah nenek moyang. Salah orang, keduanya kelihatannya bukan orang miskin. Bagaimana kalau saya pura-pura saja? Sayalah nenek moyang itu. Nenek kalian ini sungguh. Saya sudah memberitahu mereka. Harus menjaga sikap sederhana. Benar-benar nenek moyang. Nenek moyang, keluarga Ye telah menyiapkan pesta penyambutan untuk Anda, dan pesta pertunangan dengan keluarga Su telah dijadwalkan besok. Mohon nenek moyang hadir dalam pesta. Baik-baik. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan. Xiao Juan? Oh Xiao Juan, pesawat ini sama sekali tidak bagus. Saya hanya membuka jendela, tapi malah tersedot keluar. Untung saya bisa terbang dengan pedang. Nona, Anda lihat sendiri. Yang dijemput adalah nenek moyang keluarga Ye. Saya benar-benar tidak tahu apa yang ada di pikiran Tuan. Berani-beraninya menikahkan Nona dengan seorang kakek tua yang sudah sangat lanjut usia. Xiao Qing, jangan bicara sembarangan. Keluarga Ye di dunia bisnis
militer, dan politik adalah keberadaan yang sangat agung. Nenek moyang yang bisa memimpin keluarga seperti itu hanya dengan satu gerakan bisa memusnahkan keluarga Su. Saya sakit-sakitan, tidak punya banyak waktu lagi. Anggap saja ini adalah kontribusi terakhir saya untuk keluarga Su sebelum meninggal. Istriku. Kenapa kamu berteriak begitu? Siapa istrimu? Bibir mungil seperti ceri, alis melengkung bak daun willow. Kulitnya seperti telur yang sudah dikupas, sangat lembut dan halus. Lebih cantik dari di foto. Tuan, Anda sudah keterlaluan. Hanya saja tubuhnya sedikit lemah. Ini dia, makanlah ini, aku akan menyucikan ragamu yang fana, dan penyakitmu akan sembuh. Nona, orang ini tidak jelas asal-usulnya. Jangan sekali-kali makan apapun darinya. Apa yang anak kecil sepertimu tahu? Buka mulutmu. Kamu, apa yang kamu berikan padaku? Xiaoqing, aku merasa seluruh tubuhku panas. Bagus kalau panas. Ayo, ikut aku. Telapak tangan bertemu, pikiran tanpa gangguan. Energi terkumpul di perut bawah, membersihkan dan memperkuat tubuh. Nona? Tolong, cepat datang. Nona kami diculik. Di siang bolong, berani-beraninya menyandera seseorang. Su Qingmei, berani-beraninya menculik wanita tercantik di dunia. Cepat selamatkan nona kami. Serang. Seolah menabrak dinding tak terlihat. Sihir hitam. Ini sihir hitam. Di siang bolong begini, Anda berani kurang ajar pada nona muda kami. Keterlaluan. Tuan besar, nona muda dilecehkan. Cepat kemari. Tuan besar, dialah yang menyandera nona muda. Dia juga melakukan hal tidak senonoh pada nona muda. Berani menyentuh keluarga Su. Habisi dia. Baik, Apa? Tuan besar, dia punya ilmu sihir. Pergi panggil 4 ahli terhebat Yunceng. Qinglong, Baihu, Chuan Wu. Zukwe, salam hormat Tuan Tuan Besar Besar Su. Tokoh macam apa ini? Sampai-sampai kami 4 ahli terhebat harus turun tangan bersamaan? 4 ahli terhebat. Orang aneh ini melecehkan putri saya Su Qingmei. Anak buah saya ini sama sekali tidak bisa mendekatinya. Hanya manifestasi kekuatan saja, apa itu sepadan dengan usaha Anda untuk memanggil kami berempat? Saya sendiri sudah cukup. Baihu, sudah bertahun-tahun, kebiasaanmu menyombongkan diri masih belum berubah. Bahkan sebuah pembatas saja tidak bisa kau hancurkan. Ini tidak sesederhana itu. Serang bersama. Bagaimana perasaanmu? Bangunlah. Monster macam apa ini? 4 ahli teratas dari kota awan pun bukan tandingannya.
Ini, kekuatan dahsyat macam apa? Orang ini memiliki kekuatan yang mengerikan. Mungkin bahkan seorang martial saint pun tidak akan sanggup menghadapinya. Kalian berempat bocah, dengan keterampilan yang payah, masih berani maju bertarung? Kali ini, luka kalian sudah parah. Mungkin hanya bisa bertahan hidup 3 atau 5 tahun lagi. Kenapa tidak segera pergi? Ayo pergi. Meskipun kamu tahu sedikit sihir, lalu kenapa? King Mei sekarang adalah tunangan tetua agung keluarga Ye. Melawan keluarga Ye. Berapa nyali yang kamu punya? Masih muda, jangan terlalu mudah terpancing emosi. Menurut aturan, aku harus memanggilmu mertua. Tapi kamu bahkan belum setua Xiao Juan. Sungguh menyedihkan. Tidak masuk akal. Aku akan segera menelepon keluarga Ye agar mereka datang membereskanmu. Ayah, jangan. Dia tidak melecehkanku. Qing Mei, mengapa kamu masih membelanya? Kamu harus ingat, kamu sekarang adalah wanita tetua agung keluarga Ye. Itu adalah keluarga Ye yang sangat berkuasa, bisa mengendalikan segalanya. Ayah, dia menyelamatkanku. Penyakitku sudah sembuh. King Mei, penyakitmu sudah sembuh? Jika keluarga Ye tahu ini, mereka pasti akan sangat senang. Mungkin, mereka juga akan menambah mas kawin. Kekayaan bagai awan berlalu, wah, menjadi wanitaku, aku pasti tidak akan mengecewakan kalian. Saya peringatkan kamu, saya tidak peduli siapa kamu. Jika kamu berani menyinggung keluarga Ye, itu sama dengan mencari kematian. Kamu sudah menyelamatkan putri saya. Keluarga Su berutang budi padamu. Tapi jika kamu punya niat yang tidak baik, saya orang pertama yang tidak akan membiarkanmu. Pergi. Kita bertemu di pesta pertunangan nanti. Kamu jangan sekali-kali datang ke pesta pertunangan itu. Keluarga Ye tidak akan membiarkanmu begitu saja. Naik mobil. Dia secantik bidadari, dan pengertian. Dia pantas menjadi istriku. Sambung-sambung. Xiao Juan, istri yang kamu carikan untukku bagus sekali. Nenek moyang menyukainya. Itu bagus. Aku akan segera memberitahu keturunan keluarga Ye untuk mengadakan pernikahanmu dengan meriah. Bagus, kalian berbakti, kalian semua adalah cucu-cucu baik nenek moyang. Nenek moyang, selama nenek moyang tidak berada di gunung, keturunan keluarga Ye kita telah menyebar luas dan para pemimpin industri ada di seluruh dunia. Mumpung kali ini nenek moyang menikah, ayo kita beri selamat kepada nenek moyang. Bagus. Aku juga ingin mengenal mereka, melihat bagaimana keadaan keluarga Ye kita sekarang. Kita masing-masing beritahu keturunan kita untuk merayakan pernikahan nenek moyang dengan sangat meriah. Lapor. Raja Naga, sisa-sisa klan darah telah berhasil dimusnahkan. Pusaka klan darah, pedang Raja Darah, ada di sini. Pedang Raja Darah? Pedang Raja Darah telah menumpuk terlalu banyak karma negatif. Hanya nenek moyang keluarga Ye kita yang bisa membersihkan kotorannya. Raja Naga, Tuan Besar menelepon. Besok adalah pesta pertunangan nenek moyang. Nenek moyang menikah? Siapkan hadiah pernikahan untukku. Aku harus pergi ke kota Yun. Apa? Nenek moyang keluarga kami akan menikah? Aku tahu. Nenek moyang akan menikah? Kabar baik? Kabar baik. Nenek moyang, apakah itu nenek moyang yang sering dikatakan direktur, yang hidup abadi dan selalu muda? Betul sekali. Saya pernah beruntung sekali bertemu leluhur. Pada saat itu, penampilannya terlihat juga seperti baru berusia 20-an. Ini adalah dewa yang telah mencapai pencerahan. Siapkan pesawat segera. Pergi ke kota Yun. Baik. Ini enak. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Cepat pergi. Jangan sampai keluarga Ye melihatmu. Apa yang kamu bicarakan? Hari ini adalah hari pertunangan kita berdua. Jika aku tidak datang, dengan siapa kamu akan bertunangan? Kamu menyelamatkan hidupku. Seharusnya aku mencurahkan diri sepenuhnya untukmu. Tapi, leluhur tua keluarga Ye tertarik padaku. Jika aku membatalkan pertunangan, ini akan menjadi bencana bagiku, dan kamu, dan juga bagi keluarga Su. Itu akan menjadi sebuah bencana. Jangan marah lagi, aku akan membawamu keluar. Mungkinkah? Akulah orangnya. Leluhur tua keluarga Ye telah tiba.
Lihat, itu adalah leluhur tua keluarga Ye. Kita sama sekali tidak bisa melawannya. Cepat pergi. Kamu bilang dia adalah leluhur tua keluarga Ye? Salam hormat kepada leluhur tua keluarga Ye. Bagus, 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 bagus. Bangunlah, bangunlah. Silakan leluhur tua duduk. Silakan leluhur tua duduk. Silakan leluhur tua duduk. Terima kasih. Pantatku. Terima kasih ya. Berani sekali? Membuat masalah di pesta keluarga Ye? Kamu cucu dari Xiao Huan, kan? Berarti kamu adalah cicitku. Betul, betul, betul. Kamu adalah cicitku. Siapa cicitmu? Cepat turun dari kursi itu. Nona Ye, maafkan saya. Dia teman saya, dia tidak sengaja. Wanita yang cantik sekali. Jangan takut, istriku. Dia nanti akan menjadi nenek buyut kalian. Berlutut dan sembahlah. Kumohon padamu, jangan bicara lagi. Apakah keluarga Su sengaja memprovokasi kami? Mencari orang gila seperti ini untuk membuat kekacauan. Nona Ye, ini bukan salah King Mei. Orang aneh inilah. Dia yang mengganggu King Mei. Sialan, berani-beraninya mengganggu leluhur kami. Tidak menghormati yang lebih tua, itu sungguh tidak berbakti. Sekarang kamu juga cicitku, aku tidak akan mempermasalahkannya. Akan kuhajar kamu. Kak, dia punya kekuatan sihir. Su Kaiyuan, kamu sebaiknya jelaskan padaku, ada apa ini? Nona Ye, orang ini, dia terus mengganggu King Mei. Dia memang terobsesi, tidak ada hubungannya dengan keluarga Su kami. King Mei, cepat kemari. Nona Ye, maafkan saya. Teman saya, dia ada sedikit gangguan mental. Maaf. Kamu seharusnya meminta maaf kepada leluhur. Cinceng, kita ini keluarga, kesalahpahaman kecil seperti ini, sudah lupakan saja. Kamu King Mei ya? Cantik sekali. Leluhur. Apa yang kamu lakukan? Dia ingin mengambil keuntungan darimu. Wanitaku, tidak boleh disentuh orang lain. Wanitamu, hari ini adalah jamuan pertunangan antara aku dan Nona Su. Siapa di Kota Yun yang tidak tahu? Siapa yang tidak kenal? Kamu bilang, kamu adalah leluhur keluarga Ye yang berusia 800 tahun itu? Tentu saja itu aku, leluhur. Kalau kamu leluhur keluarga Ye, lalu siapa aku? Siapa yang tahu dari mana kamu ini kotoran anjing busuk? Cucu cicitku yang baik, jaga bicaramu. Bagaimana bisa kamu berkata kasar pada leluhurmu? Pergi ke ibumu. Kamu leluhur? Sungguh konyol. Aku telah mencapai keabadian, hidup abadi, kamu bocah ingusan. Siapapun yang melihat akan langsung tahu. Anda benar. Awalnya, mengingat masalah King Mei itu, aku masih berterima kasih padanya. Sekarang tampaknya dia hanyalah orang rendahan yang menipu. Sungguh berani. Kamu bilang kamu leluhur keluarga Ye? Di antara yang hadir, adakah yang akan percaya? Lalu bagaimana kalian membuktikan? Dia asli? Perlu bukti lagi? Orang yang jeli melihat, pasti tahu siapa yang asli dan siapa yang palsu. Betul-betul. Leluhur benar. Ini sama sekali tidak perlu dibedakan, sudah jelas. Kamu tidak perlu memancing kami. Kamu hanya palsu. Orang-orang, usir dia keluar. Tunggu dulu. Aku punya cara untuk membuktikan. Sepupu, kenapa kamu datang? Segala sesuatu yang dimiliki keluarga Ye, semuanya diberikan oleh leluhur. Hari ini leluhur agung menikah. Bagaimana mungkin aku tidak hadir? Orang ini menyamar sebagai leluhur agung keluarga Ye, mengacaukan pesta petunangan leluhur agung. Cucu buyutmu ini lumayan bagus. Di usia yang masih muda, sudah mencapai kultivasi wusheng. Apa kamu tahu siapa dia? Dia adalah Raja Naga, termuda di Daxia, dewa perang yang menjaga 4 penjuru. Semuanya adalah bawahan sepupuku. Melawan penipu sepertimu, sangat mudah baginya. Leluhur agung adalah yang tertinggi di keluarga Ye, adalah sesepuh yang paling suci. Siapapun yang berani menyamar hari ini, orang yang terlibat, semuanya akan dipenjara di penjara hidup mati, dan tidak akan pernah terlahir kembali. Penjara hidup mati? Itu adalah penjara paling menakutkan di seluruh dunia. Tidak ada yang tahu di mana penjara itu berada. Dan tidak pernah ada yang keluar hidup-hidup dari penjara itu. Jika salah satu dari kalian berani mengaku, aku bisa menyelamatkan jasadnya agar tetap utuh. Orang ini memiliki wajah yang keruh, seperti orang biasa. Aku dari garis keturunan Maoshan, kekuatanku pasti di atasnya. Yang mulia Raja Naga, ingatlah aku yang sebentar lagi akan menikah ke keluarga Ye. Bisakah kamu sedikit meringankan hukumannya? Qing Mei,
Tutup mulutmu. Apakah ini urusan yang bisa kamu campuri? Istriku, jangan khawatir, aku tidak berbohong padamu. Kalian berdua, sampai sekarang, masih tidak mau mengaku. Buyutku yang manis, katakan saja apa yang ingin kamu sampaikan. Aku jauh lebih tua darimu, tentu saja aku tidak akan menyalahkanmu. Bocah kemarin sore, apa kau tahu masalah sebesar apa yang telah kau buat? Selagi cucuku belum bicara, cepat bersujud, dan akui dosamu. Sepupu, bagaimana mungkin leluhur bisa seorang pemuda? Jangan sampai kau tertipu oleh orang rendahan ini. Leluhur memiliki kekuatan yang sangat besar, sudah lama tidak turun gunung, kecuali beberapa sesepuh itu, tidak ada yang pernah melihatnya. Tetapi, aku punya sebuah cara untuk mengenali leluhur. Pusaka klan darah pedang Raja Darah telah menyebabkan banyak kekacauan, mengandung aura jahat yang tak tertandingi. Jika orang biasa memegangnya, mereka akan kehilangan akal sehat dan terkena serangannya. Sekarang pedang Raja Darah telah mendarat dan berakar di sini, bahkan aku pun tidak bisa mencabutnya. Aku mengerti. Meskipun kami belum pernah melihat wajah leluhur, tetapi kekuatan leluhur sangat dahsyat, dia bukan orang biasa. Benar, sekarang hanya leluhur keluarga Ye kita yang bisa mencabut pedang Raja Darah dan membersihkan aura jahat di atasnya. Hanya aura jahat? Aku berasal dari Mao Shan, dan paling ahli dalam mengusir aura jahat. Jika orang biasa menyentuh pedang Raja Darah, ringannya mereka akan kehilangan akal sehat, beratnya mereka akan kehabisan darah, dan mati di tempat. Leluhur, Anda pasti bisa mencabutnya. Tolong biarkan cucu melihat kekuatan Anda. Benar? Lihat ini. Ini adalah teknik rahasia pengusiran aura jahat, Mao Shan yang tidak diwariskan. Seseorang sudah lihat kan? Ini baru kekuatan leluhur. Kau hanyalah penipu rendahan. Berani-beraninya menipu keluarga Ye. Pedang ini agak aneh, teknik Mao Shan tidak akan sanggup menahan serangan baliknya. Pedang bangkit. Leluhur, kekuatan pedang Raja Darah begitu dahsyat, bahkan leluhur hanya bisa menariknya keluar dengan susah payah. kakak sepupu, apakah kamu melihatnya? Leluhur benar-benar berhasil menariknya keluar. Kamu sudah berusaha keras, sudah tidak mudah. Sayangnya, masih terkena serangan balik dari pedang ini. Omong kosong. Pedang ini penuh aura jahat. Kamu yang tidak berguna. Jika menyentuh pedang ini, akan berubah menjadi genangan darah. Benar, aura jahat pedang Raja Darah, aku tahu betul. Leluhur sudah menarik pedang itu untuk membuktikannya. Justru kamu, kenapa tidak menarik pedang itu? Orang benar-benar bisa meninggal. Jangan memaksakan diri. Tenang saja, hanya sebuah pedang. Sangat sombong. Aura jahat pedang Raja Darah ini, bahkan kakak sepupu saya, pun tidak bisa menguasainya. Kamu yang hanya orang tidak berguna, ternyata masih berpikir untuk... Memang sedikit merepotkan. Jika aura jahat di atas meledak, seluruh aula akan terpengaruh. Dia benar-benar menariknya keluar. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Kamu tidak mungkin bisa menariknya keluar. Sangat konyol. Energi jahat pada pedang ini sudah saya bersihkan sepenuhnya. Sekarang orang biasa pun bisa mencabutnya. Saya berhasil mencabutnya. Saya juga bisa mencabutnya. Yang mulia kakek moyang benar, energi jahat pada pedang itu benar-benar sudah dibersihkan. Wen Xuan juga berhasil mencabutnya. Energi jahat di atasnya memang sudah dibersihkan, tapi itu saya yang membersihkannya. Sekarang anak berusia 3 tahun pun bisa mencabutnya. Apa yang membuat kalian begitu terkejut? Orang-orang di lokasi pasti bisa melihat bahwa ini jelas adalah jimat kakek moyang saya yang berhasil. Untuk menghilangkan energi jahat ini, saya melukai diri sendiri. Dia hanya berpura-pura memanfaatkan kesempatan. Benar, kami semua menyaksikan kesulitan kakek moyang mencabut pedang. Energi jahat ini, pasti kakek moyang yang membersihkannya. Tadi meragukan kakek moyang adalah kesalahan Cinceng. Mohon Anda memaafkan. Ini bukan salah kalian, ini semua salah dia yang berpura-pura. Selesai, semuanya hancur. Kakak sepupu, sekarang karena sudah jelas siapa kakek moyang, sekarang segera masukkan pecundang ini ke penjara orang hidup mati. Kau bilang, kau yang membersihkan energi jahat pada pedang itu? Betul saya. Karena kau bisa membersihkan energi jahat. Kalau begitu bersihkan lagi. Baik. Kenapa jadi begini? Bagaimana bisa begini? Energi pedang ini sangat mematikan. Tidak ada sedikit pun yang hilang.
Dia hanyalah manusia biasa. Leluhur? Aku bahkan tidak bisa melihat takdir orang ini. Jangan terpaku begitu. Aku telah hidup 800 tahun. Bagaimana bisa kau menghitungnya begitu saja? Sihir? Dia menggunakan sihir pada leluhur? Beraninya kau menindas leluhur kami seperti ini. Apakah kau mengira keluarga Ye tidak memiliki siapapun? Ah, cicit kesayanganku, kekuatanmu masih terlalu lemah, latihlah 200 tahun lagi, kau akan memiliki 1/10 kekuatan leluhur ini. Bagaimana mungkin? Kakak sepupuku telah berjuang selama bertahun-tahun, membunuh banyak ras asing, belum pernah kalah. Dia dikalahkan hanya dengan 1 jari. Aku bertanya-tanya mengapa berani datang membuat kekacauan di pesta pertunangan keluarga Ye, ternyata memang sudah mempersiapkan diri. Panggil 4 ahli teratas kota Yun untuk bersatu memusnahkannya. Nona Ye, kami 4 bersaudara telah tiba. Empat ahli hebat telah datang. Keluargaku, keluarga Ye, ingin meminta bantuan kalian. Pesta pertunangan keluarga Ye. Acara sepenting ini, kami berempat bersaudara. Tentu saja harus ikut memeriahkan. Entah siapa yang berani membuat kekacauan di pesta pertunangan keluarga Ye. Siapa yang berani membuat keributan, cepat datang dan hadapi kematian. Kita bertemu lagi, 4 anak kecil. Nona Ye, orang yang Anda sebut pengacau. Jangan-jangan dia ini? Orang ini berbuat sesukanya dengan mengandalkan sihir. Keluarga Ye kami bersedia menawarkan hadiah besar untuk meminta 4 ahli ulung menangkap orang ini. 4 ahli ulung, kekuatan mereka masing-masing di atasku. Kali ini kamu tidak akan bisa lari. 4 orang, silakan bertindak. 4 anak kecil, bertindaklah. Aduh. Nona Ye, hari ini perutku agak sakit, sepertinya. Tidak bisa mengabulkan permintaan Anda. Kalau begitu kamu? Lajfuku akan melahirkan anak kedua. Aku harus pulang untuk melihatnya. Aduh kakiku juga sakit. Hei, jangan pergi. Jangan pergi. Kalian ini keturunan yang tidak berbakti. Aku tidak tahu bagaimana Xiao Wan dan yang lainnya bisa melahirkan keturunan seperti kalian. Hari ini karena 4 ahli hebat ini sedang tidak enak badan, baru memberimu kesempatan untuk hidup sementara. King Mei, kamu sudah melihatnya kan? Penyihir ini bahkan berani menyerang anggota keluarga Ye. Cepat jangan berurusan lagi dengannya. Bagaimanapun juga, dia adalah penyelamatku. Aku tidak akan lagi berdebat dengan kalian, para junior. Nenek kalian, aku sangat puas. Lusa adalah hari yang baik, jadi pernikahan akan diadakan lusa. Saya adalah leluhur dari keluarga Ye. Yang akan menikah dengan Nona Su adalah saya. Kau ingin mencabut pedang lagi? Meskipun kau bisa sihir, kami keturunan keluarga Ye tidak akan mengakui kau sebagai leluhur. Benar. Kami anggota keluarga Ye bersatu hati. Cucu-cucu kami tersebar di seluruh dunia. Jika kau berani, bunuh kami semua. Leluhur keluarga Ye Haicheng, tiba. Memaksa leluhur untuk membunuh cucu sendiri, ini benar-benar konyol. Memaksa leluhur membunuh cucu, ini benar-benar konyol. Nona, itu adalah kaisar kekayaan, Ye Haicheng. Konon kekayaannya sendiri, menyamai, total kekayaan 100 orang terkaya di dunia. Total 100 nama teratas di daftar peringkat. Keluarga Ye ini memang berkuasa besar. Bahkan Ye Haicheng juga salah satu keturunan keluarga Ye. Kakek Haicheng, Anda akhirnya datang. Di antara semua keturunan keluarga Ye, hanya Anda yang pernah melihat wujud leluhur kami. Cepat singkap penipu ini. Penipu, sekarang juga, bersujudlah kepada kami. Setiap anggota keluarga Ye dan minta maaf. Lalu hancurkan kedua matamu. Keluarga Ye kami mungkin masih bisa meninggalkanmu jalan keluar. Wajahmu sudah pulih secepat itu? Kau. Wen Chuan. Apa yang baru saja kau katakan? Kakek Haicheng. Dia berpura-pura menjadi leluhur, mengganggu pesta pertunangan, seharusnya dia bersujud dan meminta maaf. Coba katakan sekali lagi. Kakek, apakah Anda juga terkena sihir? Itu dia. Dia berpura-pura menjadi leluhur. Masih bicara? Tidak, kakek. Kenapa Anda terus memukulku? Anak muda, kau membawa begitu banyak hadiah bagus. Benar-benar perhatian. Leluhur ini akan mengingatmu. Siapa kau? Aku adalah leluhur keluarga Ye. Kau tidak pernah melihatku ya? Itu sangat Bagus. Berani-beraninya menipu kami di hadapan keluarga Ye. Beraninya kau, anak muda ini. Berani memukul leluhur. Kakek, kenapa kamu memukul leluhur? Para bajingan ini, nanti aku akan bereskan kalian.
Ayahku Ye Changhe, aku, Ye Haicheng. Menghormat kepada leluhur. Menghormat kepada leluhur. Raja Harta ternyata berlutut kepada penipu ini. Kami menghormatimu, leluhur agung. Raja kekayaan berlutut pada penipu ini. Bangunlah. Ternyata ini putra Long He. Ayahmu juga dirawat olehku selama beberapa tahun, sekarang dia sudah bisa berdiri. Dan kamu, rambutmu sudah memutih di usia muda ini. Nanti akan kuberi pil pemulih awet muda. Atas nama ayahku, terima kasih, leluhur agung. Oh, Long He juga keturunanku, itu bukan masalah besar. Nona, tak disangka leluhur keluarga Ye. Ternyata semudah ini. Dia juga pernah menyelamatkanmu? Ini benar-benar takdir yang luar biasa. Kakek, apa kakek salah mengenali orang? Dia semudah ini. Bagaimana mungkin dia leluhur keluarga Ye kita? Penampilan leluhur tak berubah, aku tidak mungkin salah mengenali orang. Justru kalian yang buta mata ini, malah membawa pulang penipu. Cepat minta maaf kepada leluhur. Habis sudah, aku salah mengenali leluhur agung. Leluhur agung, aku salah. Leluhur agung, kami tahu kami salah. Mohon leluhur agung mengampuni. Cukup. Kalian semua masih muda, aku tidak akan menyalahkan kalian. Terima kasih leluhur. Dasar orang tua berdebah, berani-beraninya meniru leluhur. Bawa dia kemari. Seret dia ke penjara mayat hidup, seumur hidup, agar tidak pernah tenang. Baik. Hentikan. Seenaknya mengurung orang di penjara mayat hidup, keluarga Ye kalian. Benar-benar mengira bisa berkuasa sendiri? Orang tua, keluarga Ye ingin mengurungmu, tapi keluarga Du justru ingin melindungimu. Keluarga Du? Kedengarannya tidak asing? Berani membuat onar di pesta pernikahan leluhur saya. Kamu cari mati. Kakak sepupu, Jurus Raja Baja. Ternyata kamu menguasai jurus Raja Baja. Kakak sepupu, apa itu jurus Raja Baja? Bahkan kamu pun bukan lawannya? Jurus Raja Baja adalah teknik bela diri sakti yang telah lama hilang. Penggunanya kebal senjata tajam. Saya bukan tandingannya. Mulai sekarang, keluarga Ye bukan lagi tokoh utama dunia. Orang yang ingin dibunuh oleh keluarga Ye, keluarga Du, akan melindunginya. Wanita yang ingin dinikahi keluarga Ye, keluarga Du, juga menginginkannya. Kamu. Su, Pak Tua. Ini adalah seserahan dari keluarga Du. Silakan Anda periksa. Saya tidak akan menerima seserahanmu. Pergilah. Qingmei hanya punya satu suami. Saya tidak akan menikahimu. Kalian benar-benar berpikir setelah mengandalkan keluarga Ye, kalian sudah punya dukungan penuh? Saya beritahu kalian, keluarga Du akan menggantikan keluarga Ye selangkah demi selangkah. Keluarga Du kami akan. Siapa Du Sancuan bagimu? Sepertinya leluhur ini tidaklah kurang informasi. Dia bahkan masih tahu nama kakek saya. Leluhur, nenek dari keluarga Du juga adalah putri Anda. Keluarga Du juga memiliki darah keluarga Ye. Apakah Anda benar-benar tega melihat keluarga Du hancur? Cukup. Mengingat kamu adalah putriku, dari garis keturunan itu, ambillah ini. Bisa menjaga keturunanmu agar sehat dan kuat. Terima kasih, leluhur. Ternyata cicit ya. Kita semua keluarga, janganlah terus berselisih. Siapa yang keluarga denganmu? Keluarga Du akan selangkah demi selangkah menggulingkan keluarga Ye kalian. Kau berani tidak menghormati leluhur? Tidak, saya tidak menghormati leluhur. Saya akan menginjak-injak seluruh keluarga Ye kalian di bawah kaki saya. Anak muda, jangan terlalu berapi-api. Meskipun kamu sudah berlatih jurus Fajra, kamu tidak akan pernah bisa melawan leluhur. Selama leluhur masih hidup, keluarga Du jangan harap bisa berkuasa. Perutku, aku tidak tahan lagi.
Perutku. Ternyata racun dari rumput pengikis hati. Sancuan oh Sancuan. Aku memberimu rumput pengikis hati, itu agar kamu bisa melindungi diri. Aku sudah menyuruh orang menambahkan rumput pengikis hati ke dalam air. Goyangkan belnya. Rasakan tusukan ribuan semut. Ada lagi yang ingin ikut bersama keluarga Ye? Silakan coba. Semua orang yang hadir di sini adalah tokoh terkemuka dari berbagai kalangan. Mereka semua keracunan racun keluarga Du. Habislah kita kali ini. Tidak apa-apa. Ada leluhur. Tidak akan kacau. Karma cintaku sudah tiba, kekuatan sihirku sedang terkuras. Bagaimana keadaan ayahku? Kita harus segera menikah, baru bisa menyelamatkan ayahmu. Leluhur keluarga Ye kalian juga pintar membujuk orang. Ya. Racun rumput pengikis. Hati tidak ada penawarnya? Jangan-jangan kamu ingin mengambil keuntungan darinya? Beraninya kamu menghina leluhur. Akan kubunuh kamu. Kamu pikir bisa melawanku? Kamu. Su Kaiyuan. Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Menerima seserahan ini atau tidak? Ayah. 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 Kesempatan terakhir. Kamu setuju atau tidak? Baiklah, jangan goyang-goyangkan lagi. Apapun yang kamu katakan, aku setuju. Dan kalian? Dalam 3 hari. Akhiri semua hubungan dengan keluarga Ye. Jika tidak, akan kubuat kalian setiap hari merasakan sensasi digerogoti rayap. Aku akan segera membatalkan semua pesanan dengan keluarga Ye. Jangan goyang-goyangkan lagi. Aku setuju semuanya. Kalian tidak takut keluarga Ye akan membalas dendam pada kalian? Sudah kubilang. Mulai sekarang, keluarga Ye bukan apa-apa. 3 hari lagi, aku sendiri yang akan menikahi wanita leluhur kalian, agar keluarga Ye kalian merasa sangat malu. Kamu pergi. Leluhur, bahkan Anda tidak bisa mengatasi racun rumput pengikis hati. Bisa diatasi. Kalau begitu, mohon leluhur turun tangan, menyelamatkan orang yang keracunan, dan memusnahkan keluarga Du. Sebenarnya keluarga Ye dan keluarga Du memiliki hubungan darah. Apa? Leluhur, apa yang Anda katakan? Keluarga Du dan keluarga Ye masih memiliki hubungan darah? Dulu aku punya seorang putri yang menikah dengan keluarga Du. Orang-orang keluarga Du adalah keturunannya. Jadi jurus Fajra juga Anda yang mengajarkan kepada keluarga Du? Keluarga Du jatuh miskin, keturunannya menemukanku, aku memberinya beberapa benda pelindung diri. Tidak kusangka satu keluarga, tidak saling mengenali, menjadi seperti sekarang ini. Ini ada apa sih? Putri yang sudah menikah, ibarat air yang sudah tumpah. Ada hal sebaik ini, tidak memikirkan kami. Nenek moyang, nenek ini lebih membela orang luar. Aduh, sakit. Kakak. Wen Xuan, bagaimana bisa bicara seperti itu pada nenek moyang? Aku salah. Tidak berani. Wuke, karena benda ini darimu. Pasti kau bisa menyembuhkannya kan? Rumput penghancur hati tidak memiliki penawar, hanya dengan menggunakan kekuatan sihir membersihkannya. Baru bisa disembuhkan. Tapi kekuatanku sekarang telah hilang, jauh dari cukup. Tadi kau bilang, jika melakukan malam pengantin, kau bisa memulihkan kekuatan sihirmu. Setelah aku melewati ujian cinta, kekuatan sihirku akan kembali dengan sendirinya. Aku sudah siap. Selanjutnya, kita harus bagaimana? Kamu sudah memikirkannya baik-baik? Kehormatan seorang gadis itu yang paling penting. Sekarang juga sudah mengenal cinta bebas, tidak menganjurkan perjodohan lagi. Kalau kamu sekarang berubah pikiran, masih ada waktu. Kamu benar-benar berumur 800 tahun? Tentu saja. 800 tahun yang lalu? Kalau begitu, bukankah kamu pernah melewati dinasti Ming? Ini benar-benar luar biasa. Yang kamu maksud, dinasti Ming yang didirikan oleh Chongba, bukan? Chongba? Ya, namanya, aku yang menggantinya, loh. Kamu yang menggantinya? Yang disebut dengan Zhang, adalah senjata tajam. Suamiku,
ternyata adalah barang antik yang hidup sejak dinasti Ming sampai sekarang. Salah. Pada zaman kalian saat itu, seharusnya disebut Fujun, kan? Kalau begitu, Fujun, kamu begitu hebat. Bagaimana dinasti Ming bisa runtuh? Pada waktu itu, aku sedang mengasingkan diri berlatih di gunung. Lalu setelah aku keluar dari pengasingan, situasi di bawah gunung sudah berubah drastis. Maksudmu, karena Fujun tertidur sebentar, arah sejarah ini menjadi sangat berbeda. Aku masih ingat 200 tahun yang lalu, ketika aku turun gunung, di bawah gunung sedang ada gerakan westernisasi dan juga sedang membangun rel kereta api. Aku karena terlihat terbang, nenek tua itu langsung tidak mau melanjutkannya lagi. Sejak saat itu, aku tidak pernah turun gunung lagi. Fujun, nenek tua yang kamu maksud itu, jangan-jangan Maharani Cixi? Sepertinya memang bernama itu. Kejadian 200 tahun yang lalu, aku juga tidak terlalu ingat jelas. Fujun benar-benar orang yang luar biasa. Qingmei, sangat beruntung. Fujun. Mari kita mulai. Suamiku, bagaimana? Bagaimana bisa tidak ada efeknya? Suamiku, apakah sekali tidak cukup? Bukan. Kekuatan sihirku tidak hanya tidak pulih, melainkan semakin melemah. Kalau begitu, bagaimana dengan racun ayahku dan yang lainnya? Jangan khawatir, meskipun kekuatan sihirku belum pulih, aku pasti tidak akan membiarkan racun ayah mertua kambuh lagi. Aku akan mencari seseorang. Kamu harus kembali. Pasti. Leluhur, aku yang pantas mati, tidak menyangka keturunanku melakukan hal seperti ini. Aku akan segera mengeluarkan Dulei dari silsilah keluarga. Sancuan, barang yang kuberikan padamu itu untuk kamu lindungi dirimu. Kamu malah ingin menjatuhkan keluarga Ye? Tidak. Leluhur, aku sama sekali tidak menyebarkan barang itu. Dulei, cucu yang tidak berbakti itu yang mencurinya. Leluhur, aku bersumpah, pasti anak durhaka itu yang bertindak sendiri. Kakek tua sama sekali tidak tahu masalah ini. Diam. Di hadapan leluhur, siapa kamu berani bicara? Aku akan segera menelepon Dulei. Cucu tidak berbakti agar dia sujud meminta maaf kepadamu. Ada apa, kakek? Anak durhaka. Lihat apa yang kamu lakukan. Cepat kembali sekarang. Kakek, masalah rumput pemakan hati. Kakek sudah tahu semuanya? Jangan khawatir. Selama ada aku pasti akan menjatuhkan keluarga Ye, agar keluarga Du kita menjadi makmur. Siapa yang menyuruhmu mengganggu keluarga Ye? Kakek, masalah ini kakek tidak usah ikut campur. Aku sudah bertemu dengan orang-orang keluarga Ye itu. Mereka semua sampah. Kakek tinggal tunggu kabar baik dariku saja. Lihat perbuatan baik anakmu. Dia berani menutup teleponku. Lihat apa yang putra Anda lakukan. Dia berani menutup telepon saya. Leluhur, saya akan segera mengusir Dulei dari keluarga Du. Ini semua salah saya. Leluhur, ingatlah bahwa nenek juga putri Anda. Mohon jangan musnahkan seluruh keluarga Du. Sisakan garis keturunan. Sudah. Saya tidak sekejam yang kalian kira. Kalian ikut saya ke kota Yun, selesaikan masalahnya, maka ini akan berlalu. Kekuatan spiritual saya, bahkan tidak bisa terbang dengan pedang lagi. Leluhur, kenapa Anda tidak terbang? Saya belum melewati cobaan cinta, kekuatan spiritual saya perlahan menghilang. Ayo kita naik burung besar saja. Leluhur kehilangan kekuatan spiritualnya? Begitu saya melewati cobaan cinta, kekuatan spiritual saya akan kembali dengan sendirinya, kalian tidak perlu khawatir. Hari ini adalah hari pernikahan. Kenapa leluhur belum kembali? Leluhur keluarga kalian hanya menipu dan mengambil keuntungan. Sudah mengambil keuntungan dari nona kami, lalu menghilang. Kau. Leluhur sama sekali bukan orang seperti itu. Dia melakukan ini, pasti ada alasannya sendiri. Tapi sekarang orang-orang dari keluarga Du akan segera tiba.
Leluhur tidak ada yang bisa menghadapi mereka. Bukankah keluarga Ye kalian menguasai militer, politik, dan bisnis? Kenapa sekarang keluarga Du yang kecil saja tidak bisa kalian atasi? Ayah, saya percaya padanya. Dia pasti akan kembali. Keluarga Ye, akhir kalian sudah tiba. Ada aku. Tidak akan ada yang bisa membawa Nona Su pergi. Kamu, keluarga Ye kalian, sudah bukan keluarga Ye yang dulu lagi. Akan kuberitahu kalian, mitra keluarga Ye kalian, sekarang semua berpihak pada keluarga Du. Raja keuangan keluarga Ye kalian, belum datang, bukan? Apa maksudmu? Tepat hari ini, semua pemegang saham Yayasan Ye Haicheng berbondong-bondong menarik investasinya. Dia sudah lama bukan lagi orang terkaya di dunia. Sekarang mungkin sedang mengumpulkan dana di seluruh dunia. Dulei, kamu sudah keterlaluan. Kakak sepupu. Kakak sepupu, Aku punya ilmu dewa yang diberikan leluhurku. Kamu bukan lawanku. Dulei, keluarga Du dan keluarga Ye awalnya adalah satu keluarga. Darah leluhur juga mengalir dalam dirimu. Apakah kamu benar mau melakukan ini sampai ke akar? Kamu jangan-jangan ingin mengatakan, leluhur keluarga Ye kalian adalah leluhur keluarga Du kami? Omong kosong, leluhur keluarga Du kami bermarga Du. Kalian bermarga Ye. Orang-orang keluarga Ye, orang-orang keluarga Ye. Menghadapi kemerosotan keluarga, kalian bisa mengarang kebohongan apa saja. itu benar. Keluarga Du kalian adalah keturunan putri leluhur. Ilmu dewa kalian adalah... Wensuan, Kau memukulku? Memang pantas kamu kupukul. Keluarga Ye kalian telah menjalin hubungan dengan keluarga Du kami. Sekarang berlututlah dan bersujud. Lalu masing-masing, panggil aku kakek. Dulei, sebagai sesama keturunan leluhur, apa kamu tidak takut leluhur murka? Apa pedulinya jika dia murka? Aku berdiri di sini sekarang. Dia di mana? Murkalah. Menurutku, dia sudah lama menjadi penakut yang bersembunyi. Tidak tahu di gunung mana dia bersembunyi. Ye Wukwe, sebenarnya kamu pergi kemana? Nenek moyang, mobilnya rusak, mesinnya bermasalah. Jika kita sampai di sana, nenek kalian sudah dinikahi orang lain. Nenek moyang, jangan khawatir. Setelah kita sampai di sana, semua masalah akan terselesaikan. Jika bocah Dulei itu berani bertindak keterlaluan, aku akan mengusirnya dari keluarga Du saat itu juga, dan menyerahkannya kepada nenek moyang untuk dihukum. Nenek moyang, cepat kembali. Nenek akan direbut. Apa? Istriku dinikahi orang lain? Kekuatanku sudah pulih sebagian, tapi aku tidak bisa membawa kalian. Aku pergi duluan, kalian segera menyusul. Nona Su, ikut denganku. Suamiku belum datang. Aku tidak akan pergi kemanapun. Orang tua dari keluarga Ye itu sudah menjadi pengecut. Dia tidak akan datang hari ini. Dia akan kembali. Kamu. Qingmei, sebaiknya kamu pergi bersama Tuan Muda Du, nenek moyang keluarga Ye itu. Dia tidak akan datang, dia membohongimu. Dia akan kembali. Ayah, Nona Su, kesabaranku terbatas. Kamu tidak ingin melihat ayahmu meninggal di hadapanmu, kan? jangan terus mengguncang. Jangan terus mengguncang. Aku... Nakal sekali. Aku kira kamu tidak akan datang lagi. Jangan takut, masalahnya sudah selesai dengan sempurna. Cucuku, loncengmu sudah tidak ada. Racun rumput pemakan hati juga tidak bisa diaktifkan. Kamu punya trik apa lagi? Bagus. Selama aku menyingkirkanmu dulu, keluarga Ye akan hancur lebur. Aku tidak perlu repot-repot lagi. Cucuku, bicaramu besar sekali ya. Leluhur, percintaanmu sudah berakhir, kekuatanmu sudah pulih. Aku juga tidak tahu kenapa, tiba-tiba saja pulih. Menantu baikku, kamu tidak boleh melepaskannya. Kekuatan leluhurku sudah pulih.
Kamu tinggal tunggu berlutut memohon ampun. Orang yang harus berlutut memohon ampun itu kalian, meskipun orang tua ini datang, tidak akan mengubah apapun. Kenapa kamu begitu kuat? Cucuku, akui kesalahanmu, lunaklah sedikit, masalah ini akan berlalu begitu saja. Leluhur, kamu tidak boleh melepaskannya. Wajahku ini dipukul olehnya. Ini memang masalah ya. Ada pukulan, ada balasan, pergi balas pukul. Leluhur menyuruhmu, cepat pergi. Beraninya kamu. Berhenti. Aku membiarkanmu memukulku. Aku... Pukul saja. Terus pukul. Tidak baik. Sihirku hilang lagi. Terus pukul. Kakek buyut, tolong aku. Kekuatan sihirku sekarang kadang berfungsi, kadang tidak. Kau tahan sebentar lagi. Diam. Diam. Kau adalah kakek buyut keluarga Y, bukan? Aku akan mencekiknya di depan semua anggota keluarga Y. Jangan. Mengapa ini tidak berfungsi? Kakek buyut. Jangan pedulikan lagi apakah kekuatan sihirmu berfungsi atau tidak. Wen Xuan akan dicekik sampai mati. Ah, itu masalah kecil saja. Lagi pula, beberapa puluh tahun lagi, ia juga akan mati karena usia tua. Jangan kakek buyut, tolong aku. Menolong? Dengan apa kau akan menolongnya? Setelah menyelesaikanmu, berikutnya adalah dia. Sialan, beraninya kalian menindas anggota keluarga Y? Menukar nyawa dengan nyawa? Ternyata menggunakan pengorbanan darah? Sungguh ikatan persaudaraan yang mendalam. Wen Xuan, apa kau baik-baik saja? Wen Xuan, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Mengapa kakak sepupu tiba-tiba sekuat ini? Kakak sepupu mengorbankan nyawanya, baru bisa mendapatkan peningkatan kekuatan? Tapi ini hanya sementara. Waktu pengorbanannya hampir habis. Lihat berapa lama lagi kau bisa bertahan. Kakak sepupu. Karena kau ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Jangan. Tunggu. Dasar orang tua. Apalagi yang akan kamu katakan? Aku benar-benar merasa kasihan. Orang sepertimu, baik di keluarga Y maupun keluarga Du, dianggap sebagai talenta kultivasi. Sayangnya, aku punya aturan. Tidak boleh menumpahkan darah sesama anggota klan. Jika tidak, aku sendiri yang akan turun tangan. Orang tua, jangan-jangan kamu mau bilang, kamu adalah nenek moyang dari keluarga Du kita? Demi tetap hidup, kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku benar-benar berpikir kamu cukup baik. Kakekmu, Du Sanchuan, sudah membawa silsilah keluarga, dan sedang dalam perjalanan, bersiap untuk mengusirmu dari keluarga Du. Dulei, nenek moyang selalu memberimu kesempatan. Apakah kamu harus melakukan hal ini sampai ke batasnya? Siapa kamu sampai pantas menyebut kakekku? Tunggu sampai aku menghancurkan keluarga Y kalian. Biarkan keluarga Du kita menjadi yang tertinggi. Pada saat itu, kakek pasti akan memujiku. Sepupu. Sekarang tanganmu sudah berlumuran darah, aku juga tidak bisa membantumu lagi. Sialan, hanya bisa bicara dari belakang, ya? Kalau begitu, aku akan menjadikanmu target pertama sekarang. Aku bersedia pergi bersamamu. Aku mohon padamu, jangan sakiti siapapun lagi. Pergi sana. Aku akan mencekikmu dulu. Anak durhaka. Kakek, ayah, mengapa kalian datang? Jika kami tidak datang, kami tidak akan tahu kamu punya kemampuan sebesar ini. Berani-beraninya mencuri rumput pemakan hati yang ditinggalkan leluhur. Lei, kamu membuat masalah sebesar ini? Mengapa tidak berdiskusi dengan keluarga? Ayah, leluhur menganugerahi kita kekuatan ilahi. Rumput pemakan hati adalah untuk membuat keluarga Du bangkit, menjadi penguasa dunia. Sanchuan, cucu kecilmu punya sedikit trik. Lihat bagaimana dia memukuli keturunan keluarga Y saya. Leluhur, peristiwa hari ini adalah kesalahan orang-orang dari keluarga Du. Keluarga Du bersedia memberikan kompensasi. Apa keluarga Du kalian sanggup membayarnya? Pecundang, beraninya kamu? Diam. Cepat diam. Apa masalah yang kamu timbulkan belum cukup besar? Kakek, jangan ikut campur dalam masalah ini dulu. Semua yang saya lakukan adalah demi keluarga Du kita. Demi keluarga Du. Masa depan keluarga Du kita sudah kamu hancurkan. Kenapa tidak cepat berlutut dan minta maaf? Kakek. Berlutut. Kakek, semua yang saya lakukan ini
Benar-benar demi keluarga Du kita. Tunggu saja. Saya akan menjatuhkan keluarga Ye dari singgasana. Anak durhaka, sampai sekarang kamu masih belum tahu di mana kesalahanmu? Kakek, saya sudah berlutut. Apalagi yang kakek inginkan dari saya? Bukan kepadaku, tapi berlutut kepada leluhur. Kakek, apa yang kakek bicarakan? Dia adalah leluhur keluarga Ye, bukan kita. Berani sekali kau meragukan perkataanku? Kau sudah merasa besar, sampai tidak mendengarkan perkataanku lagi? Leluhur keluarga kami juga tidak semudah itu diakui, terutama kau orang picik ini. Kau mencari mati. Masih berani membantah? Cepat minta maaf. Leluhur, saya sungguh tidak tahu diri. Mohon ampuni saya. Kau tadi juga mendorong nenekmu? Berikan hormat padanya juga. Kau menyuruhku menghormati wanita? Kalau disuruh hormat ya hormat. Kenapa banyak sekali omong kosongmu? Aku lebih baik mati daripada menghormati wanita. Wukwe. Bagaimana kalau tidak usah saja? Kita masih akan menikah. Aku akan mengikuti katamu. Cucu kecil, kau berhati busuk. Sekarang lumpuhkan ilmumu sendiri, maka masalah hari ini selesai. Leluhur? Leluhur hanya menyuruhnya melumpuhkan ilmu bela dirinya. Itu sudah anugerah besar, apalagi yang kau inginkan. Berperilaku tidak benar. Orang seperti ini memiliki kekuatan adalah bencana bagi masyarakat. Makhluk terkutuk? Beraninya kau menatap langsung leluhur? Cepat berlutut. Saya ingin menantang leluhur. Terlalu sombong. Hanya engkau beraninya menantang leluhur kami. Brengsek, kau berani melawan leluhur? Kau tidak ingin hidup lagi? Kekuatan sihirnya kadang berhasil, kadang tidak. Tidak peduli apapun dirimu, leluhur atau bukan, kekuatan adalah yang tertinggi. Selama aku lebih kuat darimu, aku adalah leluhur. 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 Mengapa kekuatan sihirmu tidak berfungsi? Kekuatan sihir leluhur kembali gagal. Kau baik-baik saja? Bagaimana? Aku baik-baik saja. Sancuan, ini pilihan keluarga Du kalian? Makhluk terkutuk, apa yang ingin kau lakukan? Kau ingin menyeret seluruh keluarga Du ke dalam masalah? Kakek juga melihatnya. Dia sama sekali bukan lawanku. Selama kita melenyapkannya, keluarga Du kita akan bisa melambung tinggi, menggantikan keluarga Ye. Brengsek, ini adalah leluhur keluarga Du kita. Apa kau ingin menentang guru dan melupakan leluhur? Ayah, kau juga melihatnya? Dia sama sekali bukan lawan Lei kecil. Keluarga kita tidak membutuhkannya untuk melindungi. Dia sendiri bahkan tidak bisa menyelamatkan diri. Apa kau juga ingin menentang guru dan melupakan leluhur? Ayah, aku hanya punya satu anak Lei kecil. Dia juga demi kebaikan keluarga Du. Ayah juga melihatnya. Ye Wukwe, dia sama sekali tidak bisa mengalahkan Lei kecil. Keturunan yang durhaka. Tanpa leluhur, tidak akan ada keluarga Du kita hari ini. Jika kalian ingin menyakiti leluhur, langkahi dulu mayatku baru kalian bisa. Kakak sepupu, mengapa kekuatan leluhur terkadang berfungsi dan terkadang tidak? Leluhur Agung sedang mengalami ujian asmara. Ujian ini menimpa nenek. Kalian tidak menyadarinya. Begitu nenek menderita, kekuatan leluhur akan pulih. Nenek? Kakek, Anda juga lihat, orang tua ini sama sekali bukan tandinganku. Selama kita melenyapkannya, segala sesuatu milik keluarga Ye akan menjadi milik keluarga Du. Ayah, dia dan garis keturunan kita sudah sangat jauh hubungannya, sama sekali tidak ada hubungan lagi. Ayo, singkirkan kakek tua. Kalian mau melakukan apa? Wen Xuan. Kak, apa yang kakak lakukan? Kekuatan leluhur belum pulih. Hanya nenek yang bisa membantu leluhur memulihkan kekuatannya. Aku ingin keluarga Ye kehilangan segalanya. Aku ingin keluarga Ye jatuh selangkah demi selangkah. 800 tahun, sering ada junior yang tidak patuh, tapi belum pernah ada yang berani menentang perkataanku. Xiaolei, dia sudah tidak memiliki kekuatan. Bunuh dia. Mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Qingmei. Aku hanya bisa menemanimu sampai di sini. Melenceng? Tapi tidak apa-apa. Lagi pula sebentar lagi, kamu bisa pergi menemaninya.
Mati kau. Keluarga Ye akhirnya akan hancur. Keluarga Du kami akan menguasai dunia. Dia jelas sudah tidak punya kekuatan lagi. Leluhur Agung sudah pulih kekuatannya. Kekuatan leluhur agung akhirnya kembali. Aku masih hidup. Ingat, jangan terlalu bodoh. Nanti jika menghadapi masalah apapun, bersembunyilah di belakangku. Kalian masih ingin mencoba kemampuanku? Hanya berpura-pura. Menurutku kau hanya berjuang pada saat-saat terakhir. Rasakan kematian. Berlutut. Jadi kesengsaraan leluhur agung sudah berakhir, bukan? Benar. Utang cintaku sudah lunas, kekuatan sihirku tidak akan kadang bekerja kadang tidak lagi. Leluhur Agung, Anda begitu murah hati. Maafkan kami para junior ini. Sekarang kalian tahu, kalian adalah junior. Jika bukan karena leluhur Agung pulih tepat waktu, keluarga Ye kami, pasti sudah kalian musnahkan, bukan? Leluhur Agung, aku salah. Leluhur Agung, mereka berdua telah melakukan dosa yang terlalu besar. Aku hanya memohon kepada Leluhur Agung, demi hubungan darah kita, biarkan mereka hidup. San Chuan, tadi kau tidak bersuara, kan? Nenek moyang, saya diseret oleh kedua cucu yang durhaka ini. Kamu juga ingin melihat sejauh mana cucumu bisa pergi? Apakah dia benar-benar bisa menjatuhkan saya? Benar kan? Tidak. Nenek moyang yang terhormat, saya tidak melakukannya. Beraninya saya memiliki pikiran sejahat itu. Nenek moyang, saya telah dibutakan oleh keserakahan. Saya mohon, biarkan kami hidup. Kalian tidak benar-benar merasa telah berbuat salah? Kalian hanya takut akan mati. 800 tahun, tindakan saling melukai dan melawan atasan masih sering terjadi. Nenek moyang, saya rela menghapus ilmu bela diri saya. Tolong biarkan keluarga Du pergi. Saya telah memberimu jalan terbaik tetapi kamu tidak memilihnya. Namun kamu lupa, melangkah ke surga dan melangkah ke kehampaan, hanya berbeda tipis. Tangan saya tidak akan menodai darah klan saya. Serahkan pada kalian untuk menanganinya. Bawa mereka bertiga ke penjara mayat hidup. Jangan pernah bereinkarnasi seumur hidup. Nenek moyang, Semuanya akhirnya berakhir. Tuan Muda Du, Ye Hai Cheng sudah dikendalikan. Apakah kita perlu membahas kerjasama? Kalian siapa? Siapa kami tidak penting, kamu hanya perlu ingat. Kami adalah penolongmu. Kakek buyut dibawa pergi. Lalu bagaimana? Jika dibawa pergi, biarkan saja, lagi pula dia juga sudah tua, tidak akan hidup beberapa tahun lagi. Masalah besar dalam hidupku lebih penting. Lepaskan aku. Apa kalian salah orang? Apa kalian tidak tahu siapa aku? Berani-beraninya kalian menyentuh orang keluarga Ye? Apa kalian bosan hidup? Masih menganggap diri Anda Raja Uang? Aku sudah mendengar, Tuan Muda Du sudah mengincar keluarga Ye kalian akan hancur. Aku beritahu kau, selama leluhur kami masih hidup, kalian tidak akan berhasil dengan rencana licik itu. Leluhur keluarga Ye kalian saja tidak bisa mengalahkan Tuan Muda Du, masih bicara soal perlindungan? Anda adalah pundi-pundi uang keluarga Ye, tanpa Anda, keluarga Ye akan berantakan. Aku beritahu kau, leluhur kami tak terkalahkan dalam perang, keluarga Du hanyalah badut. Aku dengar, Tuan Muda Du akan membuat kekacauan di pernikahan keluarga Ye kalian hari ini. Aku akan menambahkan sedikit bumbu pada drama ini. Entah bagaimana reaksi orang-orang keluarga Ye. Melihat Anda dengan kacamata ini, kalian berani-beraninya mengancam leluhur? Benar-benar tidak tahu malu. Pundi-pundi uang keluarga Ye ini hilang, keluarga Ye akan jatuh. Pada saat itu, keluarga Liu kami juga akan mendapatkan bagian. Selamat datang para hadirin di pernikahan leluhur keluarga Ye kami. Berikutnya, kami persilakan leluhur menyambut pengantin wanita. Upacara pernikahan dimulai sekarang. Adegan sepenting ini, bagaimana bisa tanpa keluarga Liu kami? Siapa kamu, anak kecil? Leluhur, ini adalah Liu Chuanjie, kepala keluarga Liu saat ini, keluarga terbesar kedua di negara ini. Tapi kami tidak mengundangnya untuk menghadiri pernikahan. Karena ini pernikahanku, siapapun yang datang adalah tamu. Cari tempat duduk. Leluhur keluarga Ye memang berjiwa besar. Aku juga tidak datang dengan tangan kosong. Aku sudah menyiapkan hadiah besar untuk kalian. Kacamata, mataku tidak bermasalah. Terima kasih atas niat baikmu. Keluarga Liu yang terhormat, keluarga terbesar kedua di negara ini, sangat pelit hanya memberi kacamata. Apakah kamu tidak mau melihat baik-baik nilai kacamata ini? Kacamata kecil ini, apa nilainya?
Hanya barang murahan. Ini adalah kacamata dari pengelola keuangan, keluarga Ye kalian, Ye Haicheng. Dia sekarang ada di tanganku. Kaulah yang menangkap cucu kecilku? Keluarga Liu kalian benar-benar berani? Berani menyentuh orang keluarga Ye? Tanpa Ye Haicheng, keluarga Ye kalian tidak punya lagi sumber dana. Apalagi yang bisa kalian sombongkan? Waktu baik untuk cicitku hampir habis. Pesta pernikahan harus dilanjutkan terlebih dahulu. Di saat seperti ini, masih memikirkan pernikahan, tunggu sampai Tuan Muda Du datang, keluarga Ye kalian tidak akan ada lagi. Selama aku ada, keluarga Ye akan tetap ada. Hari ini suasana hati leluhur sedang baik, aku tidak akan pusing denganmu. Mimpi di siang bolong. Tuan Muda Du akan segera tiba. Sebelum Tuan Muda Du datang, aku tidak keberatan untuk sedikit menghancurkan keluarga Ye kalian. Bawa Ye Haicheng kemari. Leluhur? Liu Chuanji, apa keluarga Liumu ingin dimusnahkan? Raja Naga Ye, jangan terburu-buru. Setelah hari ini, belum tentu siapa yang akan dimusnahkan lebih dulu. Ketika Tuan Muda Du datang, keluarga Ye kalian akan menjadi yang pertama disingkirkan. Benarkah? Anggota keluarga Du sudah semua di penjara hidup mati. Keluarga Liumu masih ingin mengikuti keluarga Du untuk meratakan keluarga Ye. Apa kalian pantas? Raja Naga Ye, kebohongan semacam ini benar-benar mudah diucapkan. Demi menjaga kehormatan keluarga Ye, kata-kata seperti ini pun bisa keluar dari mulutmu. Raja Naga Ye, semua orang tahu bagaimana situasi keluarga Ye sekarang. Semua sudah jelas. Jika keluarga Ye kalian tahu diri, berikan saja keuntungan itu. Mari kita bagi bersama. Keluarga Ye kalian semua dengar itu? Ketika tembok runtuh, semua orang mendorongnya. Ketika Tuan Muda Du datang, keluarga Ye kalian tidak akan tersisa apa-apa. Sepertinya, keluarga Ye punya banyak musuh. Ini adalah pilihan kalian. Kalian para pecundang ini, dengan bersembunyi di balik nama keluarga Du, memaksa keluarga Ye saya. Hal ini bahkan keluarga Du tidak bisa melakukannya. Apa kalian pikir kalian bisa melakukannya? Keluarga Du menindas keluarga Ye. Semua orang tahu, leluhur keluarga Ye kalian sudah lama kehilangan semua kekuatannya. Para mitra berbondong-bondong menarik saham. Apa yang masih bisa kalian banggakan? Kalian juga berpikir begitu? Ya, keluarga Du adalah bangsawan baru masa depan. Keluarga Ye kalian sekarang adalah tikus jalanan. Mumpung Tuan Muda Du belum datang, keluarga Ye kalian, cepat serahkan saja keuntungannya. Leluhur, serahkan masalah ini padaku. Aku akan membawa mereka semua ke penjara hidup mati. Kurasa kau, Yezan, tidak akan bisa melakukannya. Perintah Kaisar Naga mencabut jabatan Raja Naga Yezan, dan secara khusus Du Lei dari keluarga Du sebagai Raja Naga yang baru. Bagaimana mungkin? Bagaimana Kaisar Naga bisa mengeluarkan perintah seperti itu? Sepupu saya baru saja berperang di utara dan selatan, serta memusnahkan klan darah. Kenapa jabatannya dicabut? Sebagai Raja Naga, Anda seharusnya menjadi prajurit terkuat. Tapi Anda bahkan tidak bisa mengalahkan Tuan Muda Du kualifikasi apalagi yang Anda miliki untuk disebut Raja Naga. Du Lei sudah dilumpuhkan kekuatannya oleh leluhur saya dan dipenjarakan di penjara hidup dan mati. Kalian semua yang berpikiran sempit masih saja ingin menjilat keluarga Du. Masalah keluarga Du dan keluarga Ye sudah tersebar luas. Mitra keluarga Ye kalian beramai-ramai menarik investasi. Seharusnya keluarga Ye sudah tahu. Sepertinya jika kami tidak memberi kalian pelajaran, kalian benar-benar tidak tahu bagaimana situasinya sekarang. Siapa yang menggunakan sihir jahat ini? Hei, orang bermarga Liu. Apa kau menderita Parkinson? Kenapa kau menampar dirimu sendiri tanpa alasan? Haicheng, penderitaanmu tidak akan sia-sia. Leluhur akan mencarikan keadilan untukmu. Terima kasih, leluhur. Mencarikan keadilan? Bagus. Keluarga Ye kalian ingin mencari mati, kalau begitu aku akan membuat kalian mati lebih cepat. Aku akan menelepon Tuan Muda Du sekarang, agar dia datang dan memusnahkan kalian. Du Xiao menutup telepon. Du Xiao pasti sedang dalam perjalanan kemari, jadi dia tidak bisa mengangkat telepon. Kalian orang-orang Liu, apakah ada masalah dengan otak kalian? Ponsel Du Lei ini ada di tangan kakek buyutku. Tentu saja kalian tidak bisa menghubungi. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ponsel Du Xiao ada di tangan kalian? Keluarga Ye hampir hancur, bahkan kebohongan serendah ini bisa kalian ucapkan. Du Xiao, apakah Anda sudah dekat? Orang-orang Ye terlalu lancang. Du Xiao, apakah Anda sudah dekat? Orang-orang Ye terlalu lancang. Bagaimana ini bisa terjadi? Ponsel Du Xiao, bagaimana mungkin ada di tangan kalian? Siapa yang badut ini? Menurut saya, kalian keluarga Liu lah itu. Pertunjukan hari ini
benar-benar luar biasa. Ada apa ini? Mengapa ponsel Du Xiao ada di tangan orang-orang Ye? Keluarga Du ini, jangan-jangan benar-benar sudah diselesaikan. Cucu-cucu, siapa tadi yang ingin melawan keluarga Ye? Semua sudah dicatat, bukan? Kakek buyut jangan khawatir, cucumu sudah mencatat semuanya. Setelah pernikahan kakek buyut selesai, kalian tunggu saja untuk dihitung satu persatu. Ternyata kalian, yang mencuri ponsel Du Xiao pantas saja begitu berani. Itu karena kalian bodoh. Keluarga Du di hadapan kakek buyutku hanyalah serangga. Apakah perlu mencuri ponselnya? Kalian, keluarga Ye ini sedang sekarat. Semuanya, selagi Du Xiao belum datang, mari kita hancurkan pernikahan ini untuk menunjukkan kesetiaan kepada keluarga Du. Bagus, 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 bagus. Biarkan mereka menghancurkannya. Bagaimana mereka menghancurkannya, maka mereka harus membayarnya. Si cantik dari keluarga Su, biarkan aku menikmatinya dulu. Dasar engkau mencari mati, berani menyentuhku. Tuan Du tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kalian ingin keluarga Du membekini kalian? Itu mudah, bawa orang-orang keluarga Du ke sini. Baik leluhur agung. Panggil saja. Jika kalian tidak memanggil Tuan Du ke sini, kalian adalah pengecut. Mulutmu bau sekali. Leluhur agung tidak suka. Jika engkau melakukan ini, apa kau tidak takut balas dendam dari keluarga Du? Kakak, jangan buang-buang waktu dengan mereka. Saat Tuan Du tiba, itulah akhir mereka. Kalian berdua dengarkan aku. Kekuatan leluhur agung telah pulih. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Ayah, aku tidak ingin kembali ke penjara hidup mati lagi. Tempat itu sungguh bukan tempat bagi manusia. Kalian berdua anak dan cucu yang durhaka. Seharusnya keluarga Du kita dengan perlindungan leluhur agung bisa berkembang pesat. Tetapi karena kalian berdua. Kakek, bukankah itu juga persetujuan diam-diam? Diam kau. Jika bukan karena keserakahan kalian, apa kita akan di penjara hidup mati? Ayah, Alei, kita harus segera memanfaatkan kesempatan ini. Apapun yang dikatakan leluhur, itulah yang harus kita lakukan. Leluhur, orang-orang dari keluarga Du sudah hampir tiba. Kalian masih muda, wajar jika salah jalan. Hari ini saya akan memberi kalian kesempatan. Bagi yang mau berdamai dengan keluarga Ye, tunduk dan minta maaf, maka kejadian hari ini akan dianggap tidak pernah terjadi. Cih, jangan coba-coba mengelabui saya. Jika Anda berani menelepon Tuan Muda Du, saya akan berlutut dan menggonggong seperti anjing. Kalian juga berpikiran sama? Sepertinya kalian ingin menempuh jalan sampai akhir. Ini adalah sikap saya. Keluarga Ye Anda hanya ingin menarik lebih banyak orang untuk ikut serta agar keluarga Du tidak berani mencari masalah dengan kalian. Kakak memang lebih mengerti. Keluarga yang mereka memang berpikir seperti itu. Semakin banyak orang yang mereka libatkan, semakin aman mereka. Keluarga Ye sungguh kejam, mereka ingin keluarga Du melawan kami. Itu hanya perjuangan sia-sia saja. Dulu kami menganggap keluarga Ye kalian adalah sebuah legenda. Makanya kami semua tidak berani bicara apa-apa. Tapi sekarang, ada keluarga Du yang berani menantang. Keluarga Ye kalian tidak sehebat itu juga. Leluhur, orang-orang dari keluarga Du sudah tiba, mereka bisa masuk kapan saja. Saya sudah memberi mereka kesempatan. Merekalah yang tidak tahu cara menghargai, jadi jangan salahkan keluarga Ye kami. Orang-orang keluarga Du, silakan masuk. Du. Ada apa ini? Kenapa semua orang dari keluarga Du memakai belenggu kaki? Mungkinkah Tuan Muda Du benar-benar dikurung di penjara orang mati yang hidup? Tuan Muda Du, ada apa dengan Anda? Bukankah Anda bilang kita akan melawan keluarga Ye bersama-sama? Mengapa Anda berpakaian seperti ini? Anda bilang ingin menghancurkan keluarga Ye? Betul. Tuan Muda Du jangan khawatir. Keluarga Liu kami pasti akan memberikan dukungan penuh. Betul. Betul. Anda berani memfitnah saya? Kapan saya pernah mengatakan ingin bermusuhan dengan keluarga Ye? Tuan Muda Du, mengapa Anda memukul saya? Keluarga Liu kami pasti akan menjadi penolong Anda. Bagus sekali pukulan itu. Keluarga Ye dan keluarga Du sebenarnya adalah satu keluarga. Leluhur keluarga Ye adalah leluhur keluarga Du kami. Berani-beraninya Anda menghasut kami untuk melawan leluhur? Apakah kalian semua gila? Jelas-jelas, kalian yang bilang akan menyatakan perang pada keluarga Ye, mengapa sekarang menjadi pengecut? Sungguh konyol. Andalan besar kalian sekarang telah menjadi tawanan. Kalian sendiri sama sekali tidak tahu. Pertunjukan hari ini sungguh luar biasa. San Chuan, jawablah. Mereka bertanya padamu. Leluhur, semua ini salah saya. Saya gagal mendidik anak cucu dengan baik. Leluhur, mohon ampuni kami. Leluhur, cucu ini mengakui kesalahan. Mohon leluhur memberikan satu kesempatan lagi.
Keluarga Du saja sudah memohon ampun. Saya, keluarga Liu kami masih melawan keluarga Ye sendirian? Bukankah Anda yang bilang kepada saya bahwa keluarga Ye akan segera hancur? Saya baru saja menemui Kaisar Naga. Memintanya untuk mencopot posisi Raja Naga, Ye Zan. Saya? San Chuan, kalian anggota keluarga Du sudah menebus kesalahan. Pergilah, hidup seperti orang biasa mulai sekarang. Terima kasih atas anugerah kelahiran kembali. Leluhur. Sekarang, saatnya menghitung perhitungan dengan kalian. Kalian melihat keluarga Ye sedikit kesulitan, lalu mengambil kesempatan ini untuk menyerang di saat kami lemah, ingin mengambil keuntungan dari situasi ini. Leluhur Agung, kami juga diancam oleh keluarga Du. Itulah mengapa kami melakukan hal bodoh ini. Benar. Anda orang yang berjiwa besar. Ampuni kami. Mengambil keuntungan dari keluarga Ye, tidak semudah itu. Sekarang, mari kita hitung tagihan barang yang kalian hancurkan. Cucuku, sudah dicatat semua, kan? Leluhur Agung jangan khawatir, cucu sudah mencatatnya. Tidak ada satupun yang akan dilewatkan. Bagaimana kalian ingin membayar ganti rugi? Ini, semuanya, adalah barang-barang yang sangat berharga. Saya memecahkan satu piring, saya akan mengganti 10 miliar rupiah. Oh, saya baru saja menjungkir balikkan meja, bersedia membayar 30 miliar rupiah. Piring itu hanyalah piring biasa, paling mahal hanya 50.000 rupiah. Apakah 10 miliar rupiah itu terlalu banyak, bahkan bisa membeli seluruh hotel? Mereka tidak hanya tidak akan merasa jengkel, bahkan akan berterima kasih kepada kita. Terima kasih, Leluhur Agung, atas anugerah menghidupkan kami. Saya, keluarga Liu, kami bersedia membayar ganti rugi. Membayar 100 miliar rupiah. Hai Cheng, tadi saat keluarga Liu menangkapmu, berapa kali mereka menamparmu? 10 kali. Satu tamparan, 100 miliar rupiah. Mohon belas kasihan Anda, keluarga Liu kami, tidak punya 1.000 miliar rupiah. 1.000 miliar rupiah? Masalah menyiram air dan merusak barang tadi, belum dihitung. Keluarga Liu kami tahu kami salah. Mohon belas kasihan Anda. Kami, untuk sementara waktu, tidak dapat mengeluarkan uang sebanyak itu. Tidak. Kamu berbeda dengan mereka. Berbeda? Mereka bisa membayar uang, tapi kamu harus membayar dengan nyawa. Saya keluarga Liu bersedia memberi ganti rugi. Saya keluarga Liu bersedia membayar ganti rugi penuh. Cucuku Ye Zan menjaga perbatasan, mengusir ras asing, beberapa kali melewati rumah tanpa masuk. Kau karena beberapa fitnah, langsung memecatnya dari posisi Raja Naga. Menurutmu, apakah kau pantas mati? Salahku. Saya akan segera memohon kepada Kaisar Naga untuk mengembalikan posisi Raja Naga Ye Zan. Posisi Raja Naga itu diperjuangkan mati-matian oleh para prajurit. Bagaimana bisa kalian injak-injak di sini? Cucu kecil, menurutku, posisi Kaisar Naga ini, kau saja yang duduki. Kakek buyut mendukungmu. Betul, kakak sepupu, kita langsung singkirkan saja. Kaisar Naga, omong kosong itu. Kita sendiri, keluarga Ye, yang menjadi Kaisar Naga. Cucu kecil, ikuti saja semua pengaturan kakek buyut. Ekor rubah keluarga Ye ternyata sudah terlihat. Kaisar Naga datang sendiri. Selama aku di sini, mereka keluarga Ye tidak akan bisa menyentuh kalian. Yang mulia Kaisar Naga, mengapa Anda sampai datang sendiri? Andai aku tidak datang, mungkin orang-orang di dunia ini akan berpikir bahwa dunia ini adalah dunia keluarga Ye, bukan? Siapa dia? Kakek buyut. Beliau ini adalah Kaisar Naga, kekuatannya jauh di atasku. Jika dia ingin melindungi kedua orang ini, mungkin kita keluarga Ye benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Kau adalah kakek buyut keluarga Ye? Apa itu Long Huang? Saya ingat terakhir kali saya turun gunung. Belum pernah dengar tentang Long Huang. Long Dian adalah salah satu dari 4 besar kekuatan terkuat di dunia. Meskipun Long Dian dimulai terlambat, namun kekuatan Long Dian setara dengan 3 kekuatan besar lainnya. Leluhur, latar belakang Long Dian tidak kalah dengan keluarga Ye. Saya dengar Long Dian juga memiliki seorang tua abadi. Ye Zan, selama keluarga Ye hari ini tunduk dan mengakui kesalahan kepadaku, aku bisa mengembalikanmu jabatan Raja Long Huang. Kau, leluhur keluarga Ye, bagaimana menurut kalian? Dengan Long Huang yang membela kita, kalian semua tak perlu takut. Kita tak akan membayar sepeser pun. Yang mulia Long Huang, keluarga Ye benar-benar sewenang-wenang. Aku cuma memecahkan satu piring tapi diminta ganti rugi sampai 20 triliun rupiah. Betul. Yang mulia Long Huang, keluarga Ye sudah menjadi malapetaka. Mohon Anda benar-benar membuat mereka merasakan akibatnya. Omong kosong, jelas kalian yang rela mengganti rugi. Kami sama sekali tidak memaksa kalian. Baru saja leluhur agung keluarga Ye bilang akan menggantikan istana Long, lalu berani berbuat, tapi tak mau mengaku. Leluhur agung keluarga Ye,
Sikapmu yang berani berbuat tapi tak mau bertanggung jawab sama sekali tidak pantas bagi seorang leluhur keluarga besar. Bocah, kapan aku berani berbuat tapi tak berani mengaku? Kau, Long Huang itu, jangan lagi menjabat. Biarkan cucuku Xiao Zhan yang menggantikanmu. Yang Mulia Long Huang, Anda sudah mendengarnya bukan? Orang ini sungguh lancang, berani tidak menghormati. Long Huang tidak menghormati istana Long. Yang Mulia Long Huang, kami, keluarga Ye, tidak berniat menantang kewibawaan Anda. Ada saja yang menghasut di belakang. Ada yang menghasut? Perkataan leluhurmu barusan sudah kudengar dengan jelas. Kecuali dia sekarang berlutut dan menghantamkan kepala memohon maaf. Jika tidak, aku tidak keberatan turun tangan sendiri untuk melenyapkan kalian, keluarga Ye. Berlutut. Leluhur, bagaimana kalau Anda mengalah dulu? Supaya Long Huang punya jalan keluar. Menurutku, Long Huang juga tidak sungguh-sungguh ingin menyulitkan keluarga kita. Kalian anak-anak muda ini memang tidak sabaran. Sudah kubilang, dia bukan Long Huang, biarkan Xiao Zhan yang menjabat. Suamiku pasti merasa kehilangan muka, makanya enggan menunduk. Sebagai istrinya, aku harus membantunya memikul beban. Yang Mulia Long Huang. Sebagai istri sang leluhur, aku memohon maaf kepada Anda. Aku akan memberi kehormatan padamu, keluarga Ye. Meskipun nenek buyut keluarga Ye sujud, kali ini, aku akan membiarkanmu pergi. Aku baik-baik saja. Kamu begitu tidak percaya padaku? Tapi dia adalah Long Huang. Sudah puluhan tahun, tidak pernah ada yang berani menantang otoritasnya. Ye Wukue, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan marah? Kenapa lagi-lagi aku? Ye Wukue, cucumu ada di tanganku sekarang. Jika kamu tidak tunduk, maka dia hanya akan mati. Kakek buyut, selamatkan aku. Ye Wukue, mau harga diri atau cucu, kenapa tidak segera memberi hormat kepada Yang Mulia Long Huang dan meminta maaf? Memangnya kenapa kalau kakek buyut keluarga Ye di hadapan Long Huang tetap saja seperti serangga? Sekarang bagaimana? Aku memberimu dua pilihan. Pertama, bebaskan cucuku, lalu sujudlah kepadanya. Kedua, aku akan mengambil kembali semua yang kamu miliki. Sudah lama tidak ada yang berbicara kepadaku seperti ini. Karena kamu tidak mau menunduk, maka kamu akan menyaksikan sendiri bagaimana dia mati. Inilah yang disebut membalas budi dengan perbuatan yang serupa. Ye Wukue, kamu berani menyerangku secara langsung. Aku akan memusnahkan seluruh klanmu. Memangnya kenapa kalau kamu Long Huang? Ada kakek buyutku di sini, akan kuambil nyawamu. Baik, karena Yang Mulia Long Huang bersikeras demikian, maka kami keluarga Ye bersedia menerima tantangan. Sebagai anggota keluarga Ye, aku juga bersedia menghadapi ini bersama keluarga Ye. Bagus. Ye Wukue, apa kalian akan melawan kuil naga dan mengkhianati negara? Aduh, dasar anak kecil, jangan terus-menerus bicara soal negara. Dulu, Zhu yang begitu hebat, pada akhirnya bukankah negaranya juga hancur? Yang Mulia Long Huang, keluarga Ye sudah memberontak. Cepat tangkap mereka sekarang. Karena keluarga Ye begitu kurang ajar, Yang Mulia Long Huang harus memberi mereka pelajaran. Segel Long Huang. Klan Ye, pengkhianat negara. Seluruh anggota klan akan dicabut dari daftar. Tidak akan dilindungi selamanya. Orang yang dicap segel Long Huang, kekuatan spiritualnya akan dicabut. Ternyata benar. Kekuatan Long Huang ternyata menakutkan sampai sejauh ini. Leluhur, bagaimana kalau kita menyerah saja? Segel Long Huang, Xiao kecil bahkan memberikannya padamu? Sepertinya cucumu ini cukup dimanjakan ya? Tepat sekali, kau bahkan mengenali segel Long Huang. Apa yang baru saja kukatakan masih berlaku. Selama kau bersedia berlutut dan memohon maaf, aku akan mengampunimu kali ini. Ini sebenarnya adalah mainan yang sering kumainkan. Keluarga Xiao kalian ternyata masih menganggapnya harta keluarga dan mewariskannya sampai sekarang. Jika begitu, kalau begitu aku akan mengirimmu ke alam baka. Segel Long Huang. Cih. Mengapa segel Raja Naga tidak berfungsi? Ini memang milikku, jadi bagaimana bisa berpengaruh padaku? Segera kembalikan harta karun keluarga Xiao, jika tidak, nasib keluarga Ye adalah musnah seluruh klan. Anak kecil ini sedikit-sedikit sudah bicara pengkhianatan dan pemusnahan klan. Kakekmu yang mengajarimu seperti itu? Kalian bangkitlah, jangan takut pada mereka.
Energi leluhur kalian melebihi imajinasi kalian. Kalian merasa sudah menemukan sandaran, begitu? Jangan kira setelah kamu merebut segel Raja Naga, kamu bisa berbuat sesukamu. Hari ini keluarga Ye harus membayar atas apa yang telah dilakukan hari ini dengan harga mahal. Setelah malam ini, tidak akan ada lagi yang bernama Ye. Dan keluarga Ye kalian, pada akhirnya akan kami... Meskipun seluruh keluarga Ye kalian bersujud 100 kali, itu tidak akan meredakan kemarahan raja ini. Kalian tidak benar-benar berpikir, selama 800 tahun ini, aku tidak melakukan apa-apa kan? 4 keluarga besar berusia 100 tahun tiba. Bagaimana keempat keluarga besar yang tersembunyi selama 100 tahun ini bisa datang? Mungkinkah ini kuil naga? Kuil naga tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Selain 4 keluarga besar, keluarga Jiang, keluarga Huang, keluarga Chen, kedudukan mereka berada di atas kuil naga. Itu adalah pemimpin sekolah King Yun. Konon pemimpin sekolah King Yun sudah tersembunyi selama 100 tahun. Dan juga keluarga Jiang yang sangat berkuasa, yang mampu membalikkan keadaan. Orang-orang keluarga Jiang sudah lama sekali tidak menghadiri acara penting. Mereka juga datang. Ada apa sebenarnya ini? Begitu banyak kepala keluarga, dari berbagai keluarga, datang semua. Kakek, mengapa kakek datang? Kamu juga sudah mendengar kabarnya? Bagus, kamu sekarang adalah Raja Naga di Kuil Naga, dan juga berhak untuk menghadiri pesta pernikahan ini. Kakek, apakah kakek datang untuk menghadiri? Siapa yang membuat pesta pernikahan Tuan menjadi seperti ini? Berani membuat kekacauan di pesta pernikahan Tuan, siapapun itu akan dimusnahkan seluruh garis keturunannya. Kalian anak-anak muda ini lumayan juga, jangan melupakan kebaikan orang lain, saya kira kalian tidak akan datang. Diam. Ye Wukui, apa kamu pantas berbicara seperti itu kepada kepala keluarga Huang? Beraninya menggonggong kepada Tuan. Kalian kuil naga, apakah kalian lupa akan dukungan dari Tuan? Kepala keluarga Huang, kekuatan keluarga Huang, jauh di atas keluarga Ye, bagaimana bisa Anda mengatakan dia adalah Tuan Anda? Tanpa Tuan, keluarga Huang kami tidak akan ada hari ini. Wang Sangqian mewakili keluarga Huang. Jiang Yuanqing mewakili keluarga Jiang. Chen Yuzhen mewakili keluarga Chen. Ketua Kuil Naga bersama cucunya mengucapkan selamat atas pernikahan Tuan. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin keluarga Ye memiliki begitu banyak pelayan dari keluarga-keluarga besar ini? Habislah. Kali ini benar-benar habislah. Keluarga Ye, bagaimana bisa begitu menakutkan di baliknya? Tidak kusangka, suamiku begitu hebat. Ayo, temui ibu kalian. Hormat kami kepada ibu. Menipu langit, keluarga Liu kita akan tamat. Inikah kekuatan sebenarnya dari leluhur tua keluarga Ye kita? Tidak heran leluhur tua kita berani membangun kembali Aula Naga. Ternyata keluarga Ye kita barulah bangsawan sejati. Siapa lagi di dunia ini yang berani menindas keluarga Ye kita? Leluhur perkasa. Keluarga Liu kita bersedia menyerahkan semua aset, hanya memohon Tuan Ye mengampuni. Tuan Ye, kami juga bersedia menyerahkan semua harta keluarga. Kami juga bersedia. Kami juga bersedia. Aku tidak pernah memberi kesempatan kedua, karena kalian tidak bersedia menjadi teman keluarga Ye, maka jadilah musuh keluarga Ye. Tuan Ye, Anda orang besar yang tidak ambil pusing hal-hal kecil. Semua ini karena kami buta mata. Benar, Tuan Ye. Anda adalah orang besar. Janganlah Anda menghitung-hitung dengan kami orang kecil. Wen Xuan, bagaimana menurutmu? Sekarang baru sadar salah. Akan kuberitahu kalian. Belum juga berlutut meminta maaf kepada Tuan? Bisu, cepat bicara. Hamba yang buta mata tidak mengetahui siapa Anda, telah menyinggung Anda, mohon ampun. Orang lain bisa dimaafkan, nama Rapusan Bisi pun, hanya kau yang tidak bisa. Kau sebagai Kaisar Naga, berhati picik, mengabaikan pengorbanan orang lain, untuk apa mempertahankanmu? Keluarga Xiao memiliki niat buruk, kalian bukan lagi pelayan saya. Mulai hari ini, selesaikan semua pendapatan keluarga Xiao, dan turunkan status mereka menjadi rakyat biasa. Kakek, fondasi keluarga Xiao kita hancur total di tanganmu, cucu durhaka. Jangan sentuh. Tuan. Kakek. Qing Mei, tidak ada yang mengganggu lagi, kita bisa melanjutkannya. Pernikahan dilanjutkan.
Silakan pengantin pria dan pengantin wanita minum anggur persatuan. Nenek, aku akan menemanimu berganti gaun cadangan. Aku akan segera kembali. Bukankah ini primadona kampus Su? Benar, ini primadona kampus Su. Pas kali kita hari ini ada reuni sekolah, ayo kumpul bersama. Maaf, lain kali saja. Primadona kampus Su, apa kamu tidak menganggap kami, teman-teman lama ini? Dia kan primadona kampus, saat sekolah saja sudah angkuh. Mana mungkin sekarang, mau bermain dengan kita. Tidak apa-apa, Nenek. Bisa berbicara sebentar dengan teman-teman, kakek buyut tidak akan keberatan. Kakek buyut, apa Su Qingmei dipelihara oleh orang tua itu? Primadona kampus Su, jangan ragu-ragu, ayo masuk dan minum bersama. Ayo lihat semua, siapa yang kutemui ini? Ratu kampus kita, Su. Ternyata Ratu Kampus Su, setelah bertahun-tahun tidak bertemu, auranya sama sekali tidak berubah. Tuan Muda Du, aku dengar dulu. Kamu pernah menyatakan perasaan kepada Ratu Kampus Su, kan? Jangan bicara sembarangan. Kapan aku pernah menyatakan perasaan? Keluarga Su memang punya sedikit aset, tapi dibandingkan dengan keluarga Duku, masih ada sedikit perbedaan. Dulu waktu Tuan Muda Du sekolah, dia sangat populer, mungkin saja Ratu Kampus Su menyatakan perasaan kepada Tuan Muda Du dan ditolak. Senang bisa menjadi teman sekelas kalian semua. Aku persembahkan segelas anggur ini untuk kalian semua. Aku ada urusan jadi aku pergi dulu. Su Qingmei, kita sudah menjadi teman sekelas. Minum segelas lalu pergi begitu saja. Bukankah itu tidak menghargai kami semua? Yang Qian, kamu masih belum menyadarinya. Su Qingmei hari ini memakai gaun pesta, dia akan menikah. Benar, hari ini adalah pernikahanku. Minggir. Kenapa kamu mendorong orang? Jangan membuat ulah. Tuan Muda Du, dia menggangguku. Bukankah ini mempermalukan? Kita sebagai teman. Su Qingmei, dia kamu yang membawa? Demi persahabatan kita, suruh dia meminta maaf kepada Yang Qian, masalah ini akan selesai. Meminta maaf? Kalian layak untuk itu? Kamu pikir kamu siapa? Sudah mendorong orang, harus minta maaf. Demi Su Xiaohua, kami tidak meminta ganti rugi darimu. Itu sudah sangat baik. Kalau tidak minta maaf, kalian semua jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kalian pikirkan. Mulai dari mengundang nenekku untuk minum, sampai sekarang tidak mengizinkan kami pergi, itu tidak lain hanya ingin mencari keunggulan dari nenekku, begitu saja. Aku mengerti kalian adalah teman nenekku, jadi aku tidak akan mempermasalahkannya. Jika tidak, kalian, para sampah ini, sama sekali tidak akan mampu menanggung kemarahan keluarga Ye kami. Kamu ini siapa? Masih saja menggurui kami? Kamu berani memukulku? Aku pasti akan membuatmu menangis dan meminta maaf kepadaku nanti. Ching Cheng, kamu baik-baik saja? Nenek, aku baik-baik saja. Pernikahanmu dengan kakek itu penting. Ayo kita pergi. Tunggu dulu. Kamu memanggilnya apa? Nenek? Su Xiaohua, kamu sungguh keterlaluan. Ternyata menikah dengan seorang lelaki tua. Ini berita besar, ratu sekolah kami ternyata menikah dengan seorang lelaki tua. Kalian bicara yang sopan, jangan menghina suamiku. Kamu pikir kamu siapa? Baru dipanggil ratu sekolah, sudah sombong sekali. Hari ini pernikahan ini, kamu jangan harap bisa melanjutkannya daripada tersebar dan merusak nama baik kelas kita. Benar, Su Xiaohua, dengan kecantikanmu ini, mencari pewaris kaya, bukankah itu mudah? Kenapa harus buta memilih lelaki tua? Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Dengan siapa aku menikah? Itu kebebasanku, kalian tidak berhak ikut campur. Lalu kamu ingin menikah dengan siapa? Su Qingmei, kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Apa kamu benar-benar ingin menikah dengan kakek-kakek tua itu? Ketua kelas,
Kalau masalah ini sampai tersebar, bagaimana orang lain akan memandang kelas kita? Kita tidak boleh membiarkannya. Biarkan dia yang seperti tikus kotor, merusak semuanya. Benar, pernikahan ini, aku tidak setuju. Urusan keluarga Ye kami, sejak kapan giliran, sampah-sampah ini, ikut campur? Dengan siapa aku akan menikah, itu tidak ada hubungannya. Denganmu dan semua teman-teman. Su Qingmei, apa kamu tidak dengar ketua kelas? Berkata apa? Tidak mengizinkanmu menikah? Itu demi kebaikanmu? Sejak kapan kamu menjadi begitu mata duitan? Tuan Muda Du, bagaimana kalau kamu menikahi Su Qingmei? Agar bunga kampus Su kita tidak salah jalan. Baiklah. Kalau begitu aku akan bersusah payah menikahimu. Bunga kampus Su, bukankah seharusnya kamu cepat berterima kasih pada Tuan Muda Du? Dia sedang menyelamatkanmu. Kurasa hari ini kita adakan saja di sini pernikahannya. Kalian benar-benar tidak masuk akal. Bunga kampus Su, kami ini demi kebaikanmu, agar kamu tidak salah jalan. Kurasa cepat atau lambat akan berterima kasih kepada teman-teman atas apa yang kami lakukan hari ini. Serang. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Leluhur, gawat, nenek telah diculik oleh beberapa orang. Beraninya. Siapa yang berani menyentuh nenek? Aku orang pertama yang tidak akan membiarkannya. Siapa? Cinceng, kau yang memimpin, kita pergi bersama. Lepaskan aku. Apa kalian tidak tahu apa yang sedang kalian lakukan? Su Qingmei, jangan berjuang lagi. Kami semua melakukan ini demi kebaikanmu. Menikah dengan Tuan Du jauh lebih baik daripada menikah dengan orang tua. Lepaskan aku. Hormat pertama kepada langit dan bumi. Jangan. Hormat kedua kepada orang tua. Jangan. Cepatlah hormat. Kalian akan menyesal. Su Qingmei, nanti setelah upacara selesai biar Tuan Du memanjakanmu baik-baik. Kau akan segera tahu betapa hebatnya tubuhku. Suami istri saling hormat. Kau siapa? Kalian akan segera tahu siapa aku. Kamu akan segera tahu siapa aku. Tidak apa-apa. Aku yang akan mengurusnya. Kurang ajar, lepaskan istriku. Kamu berani memukulku? Kamu tamat? Apa kamu tahu siapa aku? Sudah lama sekali aku tidak langsung memukul orang. Kamu membuatku sangat marah. Apa hukum sudah tidak berlaku lagi? Bagaimana berani memukul orang di depan banyak orang seperti ini? Aku adalah ketua kelas Su Qingmei. Sebagai ketua kelas, melihat teman sekelas diintimidasi, tetap tidak melakukan apa-apa, bagaimana bisa menjadi ketua kelas? Kami juga melakukannya demi kebaikannya. Kami hanya tidak ingin melihatnya menikah dengan seorang kakek tua yang payah. Aku adalah orang tua yang kalian bicarakan. Siapa yang ingin menghentikan pernikahanku dengan Qingmei? Ada apa ini? Suami Su Qingmei ini tidak terlihat seperti kakek tua yang payah. Kenapa sangat muda? Ini juga tidak terlihat seperti kakek tua yang payah. Aku tidak peduli siapa kamu. Kamu berani memukul orang? Di Yun Cheng ini, aku akan membuatmu tidak punya jalan keluar. Di Yun Cheng, belum pernah kudengar ada orang yang lebih hebat dari Tuan Muda Du. Kamu suami Su Qingmei, lalu kenapa? 5 menit yang lalu, keluarga Du sudah bangkrut. Semua aset keluarga Du sudah disita negara. Semua orang di ruangan ini, perusahaan keluarga kalian semua bangkrut. Kartu bank kalian semua dibekukan. Kalian sudah tidak punya aset apapun. Itu adalah Kai Huang, Long Wang, Du Huang, dan Du Shen. Mereka semua adalah orang-orang yang hanya bisa kita lihat di televisi. Bagaimana bisa mereka semua muncul hari ini? Sebenarnya ada apa ini? Karena mereka adalah pelayan leluhurku dan juga pelayan Su Qingmei. Qingmei, mereka semua adalah teman sekelasmu. Bagaimana kamu ingin menyelesaikannya? Aku tidak punya teman sekelas yang berhati dingin seperti ini. Aku ingin semua orang yang telah menyentuh Qingmei lenyap dari muka bumi ini. Bunga sekolah Su, kami hanya bercanda denganmu. Tolong maafkan kami. Su Qingmei mengingat kita adalah teman sekelas. Ampuni kami. Qingmei, kita adalah teman sebangku. Apa kamu lupa?
Demi persahabatan kita sebagai teman sebangku, tolong beri kami jalan keluar. Ada perkataan suamiku yang ingin kusampaikan kepada kalian. Kalian tidak menyesali perbuatan yang telah kalian lakukan. Kalian hanya takut menanggung akibat dari ulah kalian. Semua yang kalian lakukan pada King Mei tidak akan dimaafkan. Upacara selesai. Kau bilang, tidakkah kau seperti orang yang tua mengencani yang lebih muda? Ini adalah pil keabadian terakhir di dunia. Mulai hari ini, kau juga sudah tua. Lalu bagaimana jika 100 tahun lagi, kau tidak menyukaiku lagi? Maka kita akan memiliki banyak anak, jadi tidak ada waktu untuk memikirkan hal lain. Waktu berlalu begitu cepat, tanpa terasa, 600 tahun telah berlalu. Benar. Entah bagaimana, keturunan keluarga Su dan keluarga Ye sekarang. Bagaimana kalau kita turun gunung dan melihat-lihat? Baiklah.